Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang kami cintai, yang kami hormati, segenap pejabat pemerintah yang sipil, Polri, TNI yang kami hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rindu sekali dengan acara seperti ini, dan ini adalah satu cara untuk menghibur hati, mendekatkan diri kepada Allah dengan lewat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan acara ini tidak libur seterusnya, karena dengan acara ini insya Allah Allah angkat semua bala. Dengan acara seperti ini insya Allah Allah akan turun rahmat kepada kita. Negeri kita akan damai, negeri kita akan sentosa, negeri kita insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian acara yang sudah kita lalui mulai kemarin, Rauhah, Khatmul Ihya, dan tadi pagi Maulid, dan sekarang Haul. Ada beberapa kata-kata mutiarah daripada Al-Habib Abu Bakar, hendaknya untuk kita jadikan oleh-oleh, baik untuk diri kita maupun untuk keluarga kita. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ad-da'i ila Allah la budda ma tajtami' fihi arba'atu khisal, az-zuhud wal ilm wal aql wal mudarah, wa idza naqasat khaslatun min hadhihi al-arba'ah ma yakunu li wa'dihi ta'thir wa la tadhharu an-natijah. Banyak orang-orang menjadi dai, saudara. Banyak yang menjadi penceramah dan penasihat. Ma aktsara asy-syajar falaysa bimuthmirin wa ma aktsara ath-thamar falaysa bitayyibin. Berapa banyak pohon tapi tidak berbuah, saudara. Berapa banyak buah tapi rasanya tidak manis, saudara. Begitulah berapa banyak dai, berapa banyak penceramah, berapa banyak khatib, tapi tidak menghasilkan. Kalaupun ada ceramah, kadang-kadang bukan hikmah tapi fitnah yang terjadi. Beliau mengatakan, hendaknya seorang dai harus kumpul pada dia 4 sifat, 4 hal kalau kepingin dakwahnya sukses, kalau kepingin nasihatnya tadi itu ada pengaruh dan diterima oleh masyarakat. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak dengan tutur kata. Sebenarnya 4 hal ini yang akan membuat dakwah tadi itu terus dan akan diterima. Pertama, seorang dai harus mempunyai sifat zuhud, tidak cinta dunia. Bukan karena melarat, saudara. Ada orang itu dikehendaki oleh dunia tapi menolak. Ada orang yang dunianya nggak ngendaki sama dia. Kalau ini fi hukmil ittirar. Tapi orang zuhud itu tidak cinta dunia, walaupun dunia berdatangan kepada dia. Dan ini adalah sulit. Laisa zuhud an la tamlika dunya, walakinna zuhud an la tamlika kad dunya. Zuhud itu bukan kamu enggak punya dunia, tapi zuhud itu kamu tidak dikuasai oleh dunia. Seorang dai kalau sudah dikuasai oleh dunia, maka jangan-jangan dia tidak berdakwah kecuali karena dibayar. Jangan-jangan yang dicari adalah materi
dan ini yang akan merusak dalam dakwah itu sendiri. Karena itu seorang dai harus zuhud. Dua hal Nabi SAW mengajarkan jika ingin dicintai oleh Allah dan jika ingin dicintai oleh makhluk Allah. Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada dunia, Allah cinta kepada kamu. Allah cinta kepada orang yang zuhud daripada dunia. Zuhudlah kamu daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan kamu ganggu, jangan kamu minta sama dia. Punya hajat buat proposal jam 2 malam minta sama Allah, maka manusia akan cinta kepada kamu. Itulah keberhasilan as-salafun as-salih. Mereka adalah bukan orang yang selalu minta, tetapi mereka adalah manusia yang selalu memberi, ya ikhwani. Mereka bekerja bukan untuk menumpuk harta, tapi mereka bekerja adalah untuk membantu orang yang membutuhkan. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, beliau adalah punya kebun yang cukup besar, kebun kurma. Tapi ketika menanam bibit kurma, setiap bibit surat Yasin. Setelah ditanam, setiap pohon satu hataman Al-Quran. Maka ketika datang penyakit yang menyerang pohon kurma di kota Tarim, semua rusak kecuali milik Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Tidak pernah terganggu urusan zikirnya, dakwanya, karena urusan pekerjaannya. Karena memang pekerjaan bukan dijadikan tujuan, tapi untuk alat membantu dalam dakwanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai kesibukan kamu dalam mengurusi harta benda dan perdagangan dan cintanya kamu kepada anak kamu melupakan kamu daripada zikrullah, Al-Quran, berzikir kepada Allah secara mutlak, atau sholat, atau ilmu. Siapa yang karena itu semuanya meninggalkan yang diperintahkan Allah, berarti dia menjadi orang yang merugi karena harus masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, seorang dai harus zuhud. Tuh lihat Habib Abu Bakar punya apa? Apakah diceritakan di sini tanahnya Habib Bakar berhektar-hektar? Apakah diceritakan di sini rekeningnya banyak? Apa yang dimiliki oleh beliau? Yang dimiliki adalah bagaimana magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah dikubur, saudara, sekian puluh tahun, tapi manfaatnya Anda semuanya bisa datang ke sini. Ini semuanya adalah karena zuhud beliau. Zuhud ke dunia dicintai Allah, zuhud tidak mengganggu hartanya manusia dicintai oleh manusia. Yang kedua, seorang dai harus dilengkapi dengan ilmu, bukan mencari popularitas, bukan hanya gambar yang dipampang, tapi ilmu, ya ikhwani, ilmu yang manfaat, bukan ilmu untuk mencari pengaruh, ilmu yang manfaat. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang bisa membuahkan amal, ilmu yang bisa membuahkan akhlakul karimah, ilmu yang bisa mengenalkan kamu pentingnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita kadang-kadang hanya sekedar untuk berceramah, untuk di atas panggung, ilmu kosong, ya ikhwani. Lah, jangan. Atau ada ilmu tetapi tidak sesuai diartikan dengan muradillah wa muradi rasulih. Nabi SAW menggambarkan di hari kiamat, innallaha la yantazi'ul ilma min ibadihi intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu nanti di akhir zaman tidak serta-merta dicabut seperti mencabutnya kita paku dengan tang, tapi dengan dimatikan ulama-ulama pembawa ilmu-ilmu manfaat ini. Kalau sudah nggak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu an ilmin fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu.
Kalau sudah nggak ada alim-alim yang demikian pengen jadi panutan, maka yang jadikan tokoh, ketua, pemimpin adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh karena nggak ngerti nahwu, bukan bodoh karena nggak ngerti fikih, bodoh karena punya ilmu tapi tetap melanggar ajarannya. Saudara, kalau ada kabel dan di situ tertulis dan awas kabel tegangan tinggi, dipegang sama orang buta, mati, wajar. Dipegang orang yang gila, mati, wajar. Dipegang sama anak kecil, mati, wajar. Tapi dipegang sama orang yang punya ilmu tinggi, tahu dengan tulisan dan tanda itu, dipegang, mati. Ini yang nggak wajar, saudara. Kira-kira mana yang paling bodoh? Yang terakhir ini adalah yang bodoh, saudara. Begitulah yang akan terjadi di akhir zaman. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh adalah orang yang bodoh. Tahu haram menjadi pelaku haram, tahu wajib menjadi peninggal wajib. Kalau ditanya tentang ilmu, dijawab tentang dengan nafsunya. Gola, gila. Ada ulama, ada pendapat, ada imam syaitan, ada imam iblis, masuk semuanya. Hanya sekedar untuk muwafaqati nafsi, zuhud, ilmu. Kemudian yang berikutnya, beliau menyatakan seorang dai harus mempunyai al-aql, akal, cerdas. Seorang dai harus cerdas. Kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da', kata Nabi Isa. Jadi orang alim itu seperti dokter yang pandai. Dia tadi itu nggak asal-asalan kasih obat. Dilihat obat ini diberikan kepada siapa, dosisnya seberapa, tanya umurnya bagaimana, kemudian timbangnya bagaimana, baru ditentukan obatnya, sakitnya apa. Begitu. Jangan anak kecil obat orang besar jadi racun, nggak ada manfaat, malpraktek namanya. Begitu juga ustadz alim, inti nggak usah ngajari hakikat, orang nggak bisa wudhu kok, mau tampil mau disebut inti seorang orang yang arif billah. Jangan, berikan ilmu itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di hadapan kamu. Orang awam ini nggak perlu macam-macam. Orang awam ini bawa dia taat kepada Allah, tobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati. Selesai. Enggak usah ente bingung yang lainnya dulu. Biar bisa bersatu nih umat. Kemudian yang keempat adalah al-mudarah. Orang itu, saudara, di dalam bersikap harus tahu siapa yang ia hadapi. Oh, yang dihadapi adalah pejabat. Cara nasihatnya jangan disamakan dengan orang yang ada di pasar. Oh, orang yang kaya, cara membimbingnya jangan disamakan dengan para petani. Oh, petani, jangan cara mendidik, jangan cara berdakwanya seperti Anda ada di universitas. Harus Anda mengetahui itu. Sehingga ketika empat hal ini terjadi pada seorang dai, maka insya Allah akan nampak hasilnya. Kalau tidak, kata Habib Abu Bakar, kalau kurang ini, saudara, maka tidak akan nampak hasil dalam dakwahnya. Dia akan ditolak dalam dakwahnya. Tuh, lihat bagaimana cerdasnya Habib Abu Bakar. Sebenarnya bukan mimbar dakwah itu, saudara. Lihat Habib Abu Bakar. Abu Bakar tidak di atas mimbar berdakwah. Diamnya Habib Abu Bakar dakwah. Diamnya dakwah. Berapa banyak orang yang maksiat bertobat setelah memandang Habib Bakar. Pandangannya dibilang tadi dakwah, bahkan pandangannya bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nih, hatinya luar biasa. Ini sudah mendarah daging kepada beliau, khusyuknya, zuhudnya, ilmunya, tawadhu'nya mendarah daging pada beliau Al-Habib Abu Bakar. Sampai bukan hanya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah, menjadi orang yang dicintai oleh Nabi.
Saudara, kita kalau cinta ziarah ke kota Madinah, tapi bagaimana tadi ceritakan Nabi datang ke rumah Habib Abu Bakar, berpelukan dengan Al-Habib Abu Bakar. Jangan Anda alergi. Nabi meninggal jasadnya, tapi rohnya tidak meninggal, rahmatnya tidak meninggal. Dengarkan hadis sahih, Nabi menyatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi bakal melihat aku dalam keadaan yaqadhah. Tahukah Anda, yaqadhah di sini bukan di akhirat. Kalau di akhirat semua akan bisa melihat kepada Nabi, enggak mimpi pun bisa ketemu. Tapi itu di dunia, saudara. Minimal ketika dia dalam sakaratul maut, dia akan bertemu dengan Nabi untuk membantu dia mati ke dalam husnul khatimah. Karena itu punya cita-cita yang tinggi ya ikhwani. Jangan hanya punya mobil mewah, harta yang banyak, punya cita-cita yang tinggi, punya makam di sisi Allah. Kalau kita menjadi orang yang gagal, ayo anak-anak kita mohonkan mudah-mudahan jadi seperti Abu Bakar, jadi salaf-salafnya kita. Apa yang kita minta selama ini? Hanya kekayaan, hanya toko, hanya jabatan sementara. Wakif magamnya datuk-datuk kita nggak kita capek, nggak kita rasakan, dan itu kita turunkan kegagalan kepada anak-anak kita. Mahadil ghabawah, ini kebodohan model apa yang terjadi pada diri kita ya ikhwani. Syarafuna adalah seperti mereka, ahlul ilm, ahlul wilayah, ahlul istiqamah, ahlul ibadah. Mereka orang yang hebat-hebat. Itu kemuliaan kita. Anda tahu Imam Ghazali, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, bukan orang Arab, dan beliau bukan anak ulama besar. Bapaknya tukang pintal benang. Apa yang menjadikan bapak yang beruntung ini punya Imam Ghazali? Karena setiap dia melihat para wali, orang istiqamah, orang ibadah, menangis dia. Yang ditangisi dirinya, ya Allah, kenapa aku tidak bisa mencapai magom seperti orang ini? Kenapa aku tidak bisa mempunyai menikmati ibadah seperti orang ini? Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, jika aku tidak bisa mencapai magom seperti wali ini, karuniakan kepada aku anak yang bisa mencapai magom seperti wali ini. Kalau bertemu dengan alim kabir, ustadz yang dakwahnya masuk dalam hati, nangis dia, kenapa aku tidak belajar dalam masa mudaku dan kecilku. Kemudian memohon kepada Allah, ya Allah, kalau aku tidak bisa menjadi alim yang bermanfaat, karuniakan aku anak yang menjadi alim pewaris nabimu dan bisa nasihat kepada ibumu. Akhirnya dikasih dua anak. Yang pertama Muhammad Al-Ghazali, tokoh sufi yang semua kitabnya masya Allah ada di mana-mana dan dicintai oleh seluruh habaib pada setiap generasi. Yang kedua Imam Ahmad, seorang dai, ribuan orang maksiat masuk Islam, ribuan orang kafir masuk Islam, ribuan orang maksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, pada masa kecilnya, kalau beliau melihat orang yang arif lari ke ibunya, ibu saatnya ibu memohonkan untuk Ali, angkat tangannya ibu mohonkan kepada Allah, apa yang aku mintakan kepada Allah, Ali anakmu bisa menjadi wali seperti fulan. Kalau ketemu dengan alim lari kepada ibunya, ibu saatnya memohonkan kepada Allah, mintakan untuk anakmu Ali. Apa yang aku mintakan untuk engkau wahai anakku? Mintakan kepada Allah Ali anakmu untuk menjadi alim seperti fulan. Pernahkah anak kita menangis untuk itu? Apa yang kita didik kepada anak-anak kita ya ikhwani? Pernahkah kita mau menangis kepada Allah, memintakan anak-anak kita untuk itu? Hanya ilmu apa yang kita kepingin anak kita ahli matematika tapi nggak bisa muhasabatun nafas. Anak kita kepingin jadi dokter tapi nggak kenal wudhu, kadang-kadang sholat. Karena itu sekarang saatnya Anda ada di depan Habib Abu Bakar, mohon berkat Habib Bakar, mudah-mudahan
Mudah-mudahan anak kita bisa menjadi pewaris sarafnya kita. Ya Rabb, ruddana maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan lagi kemuliaan kepada Alawiyin ya Allah. Jadikan mereka ahlul ilm, jadikan mereka ahlul ta'ah, jadikan mereka ahlul wilayah. Ya Allah, jangan jadikan anak kami menjadi anak-anak yang mengecewakan kami dunia sampai akhirat. Jagalah mereka daripada segala yang merusak akhlak mereka, merusak akidah mereka. Tetapkan kita semuanya dalam akidahnya salafnya salih, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan insyaAllah berkat Habib Abu Bakar kita akan mendapatkan anak-anak kita sulaha insyaAllah, ulama insyaAllah, awliya insyaAllah, asfiya insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita kalau meninggal dunia dan orang-orang tua kita akan bahagia karena anak-anak kita ahli salat, ahli dzikir, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, ahli cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada salafus saleh, dan tidak keluar daripada tariqah mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.